Selamat sejahtera untuk seluruh pemirsa Sragen TV. Dalam jumpa ini, saya ingin mengulas mengapa orang sombong ditakdirkan sebagai atau menjadi orang kaya. Perlu diketahui adanya, jika di dalam suatu negara saja terdapat undang-undangnya, demikian juga di alam semesta terdapat pula undang-undangnya. Hanya bedanya, kalau di dalam suatu negara, manusia-manusia sendirilah yang membuat undang-undangnya, akan tetapi jikalau dengan alam semesta, Tuhan yang Maha Esa sendirilah yang membuat undang-undangnya. Undang-undang negara dapat kita baca menggunakan kedua bola mata kita, namun undang-undang yang dibuat oleh Tuhan Sang Semesta dapat kita baca menggunakan sebuah rasa yang kita miliki, atau yang disebut dengan mata hati. Dari seluruh rezeki-rezeki yang kita dapatkan, dapat menjadi sebuah rezeki yang barokah bagi diri kita, namun juga dapat menjadi sebuah malapetaka bagi diri kita. Rezeki yang dapat menghantam diri kita sendiri. Sudah banyak pembelajaran yang sudah kita saksikan, seberapa banyak orang yang sudah dihantam melalui rezekinya sendiri. Maka bertanyalah ke dalam hati nurani sendiri, maka kamu akan mengerti dengan jawabannya. Orang yang terlena dengan kemewahan dunia dan melupakan kehidupan yang kekalnya, biasanya akan diuji dengan dua hal. Yang pertama, diuji dengan sebuah kekayaan harta benda. Yang kedua, akan diuji dengan sebuah kemiskinan. Untuk hal itu, maka kita dapat melihat diri kita sendiri berada pada ujian yang mana. Jika kita berada dalam sebuah posisi kemiskinan, itu artinya Tuhan Sang Semesta betapa sangat menyayangi kita. Namun sebaliknya, jika kita dalam posisi sebagai orang punya maupun kaya harta benda, maka perlu dipertanyakan di dalam lubuk hati, apakah rezeki yang kita miliki atau kekayaan yang kita miliki itu memang sebuah anugerah maupun barokah yang memang patut untuk kita terima, karena kita memang sudah dipercaya oleh Tuhan Sang Semesta, ataukah memang rezeki ataupun kekayaan yang kita miliki itu yang memang sudah dipersiapkan untuk menghantam diri kita atas kemurkaan Tuhan Sang Semesta? Maka bertanyalah ke dalam lubuk hati. Sudah berapa banyak orang kaya yang disiksa dengan sebuah penyakitnya? Seberapa banyak orang kaya yang sudah diambil dari seluruh keturunannya? Seberapa banyak orang kaya yang sudah mengalami sebuah kebangkrutan yang mendadak, yang akhirnya berakhir dalam sebuah kekecewaan? Dan jika kita berada di dalam sebuah garis kemiskinan, itu dikarenakan karena mungkin Tuhan Sang Semesta masih belum percaya dengan diri kita. Namun sudah dapat dipastikan, untuk orang-orang yang miskin, Tuhan Sang Semesta betapa sangat menyayanginya. Sang Semesta tidak mau jika dirinya tersesat, jika dirinya lupa dengan daratan. Lalu jika kita dalam posisi yang sedang-sedang saja, itu artinya juga Tuhan sangat menyayangi diri kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat hidup kaya? Di sini Sragen TV memiliki dua jawaban. Tiap-tiap seseorang berhak untuk menjadi orang kaya,
Jalan untuk menjadi orang kaya menurut saya dapat ditempuh dengan melalui dua jalan. Yang pertama yaitu adalah membuat Tuhan percaya dengan diri kita, dan yang kedua adalah membuat Tuhan murka terhadap diri kita. Jika Tuhan percaya, maka niscaya kita akan ditakdirkan menjadi orang kaya. Bahkan jikalau Tuhan murka, dapat saja diri kita juga menjadi orang kaya, atau dapat juga sebaliknya. Namun jikalau membuat Tuhan murka, maka bersiap-siaplah di dalam sebuah hukuman yang nyata. Jika kita dalam posisi di tengah-tengahnya atau dalam posisi yang sederhana, sudah dipastikan bahwa Tuhan Sang Semesta sangatlah menyayangi diri kita. Jika menginginkan sebuah kekayaan, maka buatlah Tuhan percaya agar kamu berhak untuk mendapatkan sebuah kekayaan itu. Bahkan jika Tuhan Sang Semesta sudah percaya terhadapmu, tanpa harus dipinta sekalipun, kamu akan diberikan sebuah kekayaan tersebut. Mengapa demikian? Karena Tuhan Sang Semesta adalah Maha Adil seadil-adilnya, Maha Bijaksana, Maha Pengasih, dan Maha Segalanya. Untuk mengetahui adanya sebuah kepercayaan tersebut dapat dilakukan dengan bertanya terhadap hati nurani sendiri. Leraikan pemikiranmu dan coba melihatlah dengan mata hati, disertai dengan memohon petunjuk terhadapnya, maka kamu akan mengerti semuanya. Kita memang berhak untuk menjadi orang kaya, akan tetapi kita juga punya kewajiban agar dapat memenuhi persyaratannya, yaitu hanya dengan sebuah kebajikan dan ketulusan di dalam seluruh perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Sang Semesta. Untuk hal itu, marilah kita sama-sama kita benahi atas sebuah perilaku-perilaku yang didasari dengan nilai-nilai terhadap suatu penghambaan, sebuah perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap Gusti Sang Semesta. Janganlah turut terhadap suatu pemikiran tanpa adanya sebuah rasa, karena pemikiran dan sebuah rasa adalah merupakan sebuah alat bagi manusia agar dapat dengan tepat melakukan sesuatu hal, dan dengan adanya sebuah rasa agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saya rasa sampai di sini sudah dapat difahami, dan jikalau banyak terdapat kesalahan maupun perbedaan di dalam bersudut pandang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam kasih sayang Tuhan Sang Semesta Alam, dan diberikan atas rezeki yang cukup dari sisi lahir maupun batin, serta diberikan kesehatan jiwa maupun raga. Matur nuwun.